Jumpa lagi dalam channel Sabda Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Sabda Alam, semua kita bisa. Jadi alhamdulillah saya bersyukur pada hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Jadi saudara saya, guru saya, beliau sudah mendedikasikan diri lama sekali di Kementerian Departemen Agama, dan luar biasa jasa beliau ini untuk menyusun generasi ke depan. Jadi menyempurnakan generasi ke depan dalam pandangan agama maupun dalam pandangan bernegara. Jadi beliau berkantor di kantor urusan agama Kecamatan Narmada, sekaligus beliau kepala kantornya. Jadi Ustazuna, Ustaz Saifuddin, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi bagaimana kabar Ustaz? Baik. Baik, Alhamdulillah. Begini Ustaz. Ya, gimana? Jadi sejujurnya bahwa banyak yang tadinya teman-teman minta saya untuk membahas tentang ini, dan secara kebetulan alhamdulillah bahwa kita bertemu dalam silaturahmi ini. Ada yang ingin kita tahu saat ini. Ada yang kita tahu tentang wali Ustaz. Ya. Maksudnya wali dalam pernikahan. Ya. Kan macam-macam namanya wali dalam pernikahan ini Ustaz. Ada namanya wali nasab, atau ada namanya bukan nasab, atau ada namanya wali murid mungkin kan, apakah bisa dipakai dalam pernikahan, atau ada namanya wali saksi, macam-macam ini. Jadi nah mungkin untuk lebih jelasnya Ustaz, yang pertama ingin saya tahu, ingin pemirsa tahu, dan semua kita tahu, dan sekaligus ini pembelajaran bagi kita. Dalam Islam itu kira-kira dalam hukum agama Islam kita ini ada berapa jenis wali itu Ustaz? Ya, untuk terkait dengan kewalian itu kan ada yang wali nasab ya. Ya. Ada urutan-urutannya. Ya, misalnya ini menarik sebenarnya, wali itu sungguhnya politis. Wali nasab itu sudah, wali Ya, nasab itu yang- bukan wali nasib ya? Bukan nasib. Oh, wali Kalau nasab. nasab itu dari keturunan. Oh, dari keturunan. Politis. Jadi orang-orang yang lebih terdekat itu yang harus menjadi terlibat di dalamnya. Misalnya ya seperti bapaknya. Oh, keturunan. Terus dia ambil ke atas. Artinya ada hubungan darah. Ada hubungan darah. Ya, Kemudian dicari saudaranya. Kalau tidak ada itu pamannya dan seterusnya yang akrabnya. Nah, kemudian ada juga wali yang kemudian ketika tidak ada orang-orang yang memang ada, tetapi mereka berada di luar daerah. Misalnya bapaknya berada di Malaysia. Ya. Nah, itu sudah dua marhalah. Nah, ketika ini terjadi, maka tidak boleh kemudian pindah. Masih dianggap ada. Sebentar dulu Nah, Ustaz, sebentar. Dia harus wali hakim, Tadi itu KUA. Ya, sebentar. Ini menarik. Tadi kita dikatakan, belum kukatakan tadi itu, bahwa yang namanya wali nasab ini yang ada ikatan darah. Ikatan darah. Ada saudara, ada Saudara, orang paman, tua, paman, kakek, kakek. dan semuanya. Nah, masa semuanya harus ke Malaysia misalnya? Iya. Atau memang ada ketentuan mana yang tidak ada begitu? Ya, artinya misalnya kakaknya, orang tuanya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal, dicari Iya. saudaranya Ya. yang seayah, seibu, sebapak. Oh. Kalau tidak, yang sebapak, Ya. tidak boleh dari si ibu. Nah, ketika ini sudah tidak ada, maka dianggap ada orang yang berada di luar itu. Misalnya di Malaysia, Ya. di Saudi Arabia, maka tidak boleh dipindahkan karena dianggap ada. Dianggap ada. Maka disitulah hadirnya KUA. Sesungguhnya KUA Siap, itu siap. presiden misalnya, Ya. Pak Sultan Zilalullah fil ard. Sultan itu adalah payung Allah di muka bumi. Ya, Jadi ya. presiden, gimana kalau misalnya Jokowi menikahkan di seluruh Indonesia? Siap. Tidak mungkin. Ya, di situ ada kementerian, Kementerian Agama. Tidak mungkin juga Pak Menteri akan menikahkan seluruh Indonesia. Di situ juga ada Kemenak, ya tingkat provinsi. Siap. Nah, itu tidak bisa juga, tidak mungkin. Larilah kabupaten kota. Kalau sudah misalnya Pak Kemenak harus menikahkan, tidak mungkin. Nah, disitulah kemudian di setiap kecamatan menjadi sultan. Maka sultan itu dikatakan sebagai payung Allah di muka bumi yang berhak Ya, yang untuk melegalkan untuk tadi. melegalkan itu. Siap. Ya, jadi Namun ya kadang-kadang ini yang menjadi masalah ketika ada KUA, ya pemerintah di setiap kecamatan, lalu kemudian ada yang bertahkim menunjuk wali. nah, Sebenarnya tahkim itu ini maksudnya gimana Ustaz? mengangkat wali. Misalnya nih, mau diam-diam, kemudian tolonglah nikahkan
pasangan saya dengan calon saya yang ini itu sudah ilegal pernikahannya. Jadi Nah, ini banyak terjadi kasus di masyarakat kita. rumus pertama tadi bahwa kendati misalnya dari nasabnya itu ada di luar, Ah, sulit dijangkau misalnya, tapi masih ada, harus tetap dianggap ada. harus tetap dianggap. Harus tetap dianggap ada. Tetap Tapi dianggap misalnya ada. pertanyaannya begini, Ustaz. Ya, gimana? Oke, misalnya kami di Indonesia nih, kemudian wali yang sudah diidentifikasi dari semuanya ternyata masih ada, tapi letaknya di belahan bumi yang lain, komunikasi jalan. Nah, Misalnya- kira-kira bagaimana? misalnya di Misalnya belahan dia lain. di Arab Saudi, lah, Ya. misalnya kan, dia di Arab Saudi atau Komunikasi jalan. komunikasi jalan, misalnya. Bisa nanti kemudian dengan ada upaya lain. Kalau misalnya, wah biasanya kalau KUA yang menikahkan identik bahwa anak zina. Hmm. Itu masih kayak sedikit tabu ketika orang menikah ke KUA itu dikatakan bahwa kalau kita nikah ke KUA nanti dikatakan pernikahannya nanti lahir anaknya itu kurang dari 6 bulan. Ya, Jadi kalau misalnya begitu akad nikah kurang dari 6 bulan kelahirannya, maka itu adalah wali hakim KUA. Ya. Nah, yang terjadi seperti itu, ya, artinya bahwa ketika ada orang tuanya 2 marhalah, Ya. itu 2 marhalah itu perjalanan jalan kaki 2 hari 2 malam. Jadi Ya, misalnya 70 kilo. Ya. Ukurannya misalnya dari Ampenan sampai ke penghujung Lombok itu sudah 70 kilo. Ukurannya jalan kaki, Ustaz? Jalan kaki 2 Nggak hari bisa 2 malam. pesawat gitu? Nggak bisa. Artinya iya. sekarang misalnya ukurannya seperti itu 2 marhalah. Nah, misalnya kalau misalnya dengan pesawat tadi, tapi sudah tinggal di Arab Saudi, Iya. kan di Jakarta. Tapi bukan ukurannya jalan kaki. Kalau misalnya ke Jakarta jalan kaki berapa hari? Nah, seperti iya, itu. iya, iya. Jadi Sumbawa sudah bisa. Sumbawa sudah bisa Tapi untuk tetap diwakilkan. ada upaya, cari dulu walinya. Iya, iya. Seperti itu. Nah, kalaupun misalnya ada di Saudi Arabia, maka boleh dia berwakil. Oh, jadi walinya yang ada Walinya di di sana belakang itu mereka menyerahkan berwakil. wakil. Tolong gitu. nikahkan anak saya dengan ini, dia jelas dan Siap, saksinya siap, ada siap, dan siap, ada siap. tanda tangan Dia- dan itu harus dibaca. Jadi ada mekanismenya di KUA yang mengatur itu. Ya, Misalnya Mas, bisa. apakah misalnya ini saya mau berwakil nih, saya cewek misalnya, Ya. wali saya di luar, apakah nanti atas upaya saya sendiri atau dari pemerintah dalam hal ini kepala kantor urusan agama membantu kita untuk berkomunikasi itu? Tidak, artinya bahwa itu ada inisiatif dihubungi, ya, iya, dihubungi. iya. Toh juga sekarang kalaupun ada wali hakim, ada pernyataan khusus yang dibuat oleh mempelai perempuan bahwa wali saya berada di luar daerah. Kalau itu pun wali hakim. Kalaupun misalnya luar negeri, ada taukil wali bahwa walinya mewakilkan kepada siapa. Siap. Jadi itu bisa dilakukan. Itu Jadi tertulis, Ustaz? tertulis, jangan sampai kemudian sekarang saya ini terutama yang wali hakim itu adalah pernikahan yang begitu akad nikah kurang dari 6 bulan Ya. kelahirannya, itu otomatis itu sultan, anak yang lahir artinya kurang dari 6 bulan itu. Jadi KUA itu sudah tidak bisa Ya. ditolerir. Tapi kalau yang ada di luar daerah bisa memakai surat keterangan wali dari desa, atau misalnya dia, wadah, tidak mau saya dengan KUA, saya menunjuk wali, itu boleh. Nah, pertanyaan saya kemudian, yang diwakili itu ada enggak pengaruhnya dalam hukum bernegara, Ustaz? Oh, ini dulu walinya ditunjuk orang lain, atau ini asli walinya yang benar gitu. Secara hukum dia sama enggak di hadapan negara? Jadi di KUA itu kan ada akte yang menerangkan bahwa orang tuanya ada. Ya, walaupun misalnya KUA itu ada di buku nikah, itu tidak berpengaruh Oh, tidak dalam berpengaruh. bernegara. Siap, Jadi siap, tetap siap. itu sah dan secara legal ya bisa Iya, karena sering sekali nih kita punya pengalaman sekarang misalnya ketika mau membuatkan anak kita akte kelahiran kan, selalu diminta buku nikahnya, Ustaz nih. Iya. Nah, yang saya tanyakan tadi, jangan-jangan ketika dia diwakilkan tadi, diwakilkan tiba-tiba tercatat bahwa orang tuanya bukan itu di buku nikah Tidak. gitu. Jadi yang menentukan nanti di sana itu adalah kakak itu sendiri. Kalau buku nikah paling biasanya kalau kita ke hotel supaya tadi gerobak itu yang paling yang dilihat suami istri aja, tidak iya, ada iya. kaitannya dengan wali. Siap. Jadi itu ya terkait dengan wali. Nah, wali hakim ini ya tentu
masyarakat kita masih ada yang tabu menganggap bahwa yang menikah ke KUA atau yang dinikahkan ke KUA itu bahwa orang-orang yang kurang umurnya atau anak zina. Nah, seperti itu asumsi yang masih berkembang, sehingga kita ingin terus misalnya, padahal siogianya bukan kan, tidak semuanya kan, tidak semuanya. Ya, jadi luar biasa. Nah, terus pertanyaan berikutnya Ustaz, masih dengan terkait dengan wali hakim ini. Misalnya ketika diadakan misalnya wali hakim, misalnya dia akan bertahkim seperti itu proses pelaksanaannya itu di mana Ustaz? Bisa di kantor, bisa di luar kantor. Bisa di kantor Ya, atau? tinggal kita jadwalkan dari KUA. Oh, ini jadwalnya nikah di mana? Gitu. Oh begitu. Bisa Itu hanya diatur- teknis saja. hanya teknis. Teknis saja. Nah, terus kemudian kedua, masih juga terkait dengan wali hakim ini. Kira-kira kan tadi dikatakan bahwa masih ada yang berpikiran kurang bagus nih, kesan terhadap wali hakim itu. Ada enggak langkah dari Kementerian Agama, atau mungkin terlalu besar kalau Kementerian Agama, atau ada enggak langkah Ustadz sendiri sebagai kepala kantor urusan agama kecamatan untuk bagaimana mensosialisasikan bahwa wali hakim ini sebenarnya bukan hal yang tabu begitu? Ya, itu memang kesan awal dari dulu, bahwa di saat pernikahan dengan wali hakim pasti itu hasil anak beres gitu. Hasil anak zina. Yeah. Nah, namun mulailah masyarakat kita sadar, bahkan juga KUA sering digunakan bahwa menjadi wakil dari pernikahan wali. Jadi wali sahnya, oh dah saya berwakil kepada kepala KUA. Jadi KUA itu sekarang Kementerian Agama sudah mulai banyak dikenal. Ya, artinya tidak sah tanpa ada KUA. Ayo kita ke KUA saja. Gitu. Itu sudah mulai orang sadar, dan bahkan kesadaran mereka tentang pentingnya buku nikah sudah luar biasa memang. Karena dibutuhkan sekali buku nikah itu, semua itu harus ada dengan buku nikah. Bahkan buku nikah itu sekarang sudah kita semua sudah online, bahkan ada kartu nikah dan lain sebagainya. Tidak perlu bawa buku, cukup kita tunjukkan bahwa saya punya kartu nikah. Ini menarik. Tadi saya bertanya, ketika saya membuat akte kelahiran misalnya atau membuat kartu keluarga, seringkali saya diminta memang buku nikah itu, Ustaz. Seringkali diminta buku nikah itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kaitannya dengan wali hakim ini, orang-orang tua kita terdahulu ini kan tidak semuanya memiliki buku nikah, Ustaz. Tidak semua memiliki nikah. Pertanyaan saya, bagaimana mensiasatinya? Kemudian maka otomatis kalau misalnya akan disiasati nih, wali hakim muncul berarti? Begini, ada namanya proses isbat. Jadi penetapan pernikahan yang dulu, kalau tidak ada wali, cukup dengan 2 saksi. Itu bisa nanti ditetapkan di pengadilan agama, putusannya bawa ke KUA. Nah, hasil putusan itu kita cetak dan buku nikahnya nanti tanggalnya mundur, tahunnya juga mundur, seperti pernikahan dulu. Dia tidak perlu dinikah ulang? Tidak perlu, artinya bahwa anak-anak ini tercover. Anak-anak yang tercover. Tetapi kita harus hati-hati mengeluarkan buku nikah. Ada sepasang pengantin, dia mengklaim bahwa saya ini kumpul-kumpul. Begitu kita terbitkan buku nikah, ternyata ini pihak laki-laki ini tidak menghendaki pernikahan itu. Tidak menghendaki pernikahan itu. Bahkan itu menjadi tuntutan hukum. Kenapa? Karena pihak perempuan ini minta buku nikahnya diterbitkan untuk mengklaim harta gonogini. Dan banyak yang diseret. Bahkan ada juga perempuannya yang membuat itu dikurung 4 tahun, tergantung kesalahannya. Ada yang 5 tahun, bahkan juga perangkat-perangkatnya. Jadi hati-hati betul kita mengeluarkan itu. Terima kasih Ustaz. Baik pemirsa Sabda Alam yang berbahagia. Jadi luar biasa, ada 2 poin yang dapat kita tangkap melalui dialog singkat kita dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Ustaz Sohibudin. Pertama, bahwa ada syarat dan ketentuan boleh dilaksanakannya wali hakim. Ada syarat dan ketentuan boleh dilaksanakannya wali hakim, dan syarat itu pun berupaya untuk dicari, kan begitu? Berupaya untuk dicari, disempurnakan dulu. Jadi tidak serta-merta langsung akan mengambil wali hakim. Nah, ini luar biasa. Jadi kita tidak sembarangan lagi untuk menentukan dan mengangkat wali hakim. Kemudian yang kedua
adalah bahwa sesungguhnya wali hakim itu bukan orang yang tabu, karena sudah ada upaya dan tidak mungkin. Justru dengan munculnya wali hakim ini akan meluruskan suatu persoalan. Jadi meluruskan suatu persoalan yang tadinya akan krusial, misalnya, anak ini sudah dipandang menikah sama kampungnya sudah beberapa hari, tapi kok tidak dinikahkan, kan begitu. Nah, justru dengan munculnya kebijakan pemerintah dengan mengangkat wali hakim ini adalah sesuatu yang positif untuk meluruskan persoalan. Saya kira itu poin kita. Terima kasih Ustaz atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, mungkin itu yang dapat. Dan jangan lupa subscribe channel Sabda Alam dan tekan loncengnya. Semua kita hebat dan semua kita bisa.